أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah baca kitab Syiarus Shalikin dan Sabilul Muhtadin. Salawat dan salam seluruh terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid dharain amin. Yang kelima, rukuk serta tumanina, yakni serta tetap sekira-kira lulus membaca subhanallahi azim. Sunat pada rukuk itu mengucap Allahu Akbar dan melanjutkan oleh takbir itu hingga sempurna rukuk, dan sunat mengangkatkan kedua tangan seperti pada takbiratul ihram. Dahulu itu kemudian maka ditaruh kedua tapak tanganmu di atas kedua lututmu dan engkau dirikan kedua batismu sekira-kira sama rata belakangmu dan lehermu dan kepalamu seperti papan yang satu, dan engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu. Tapi jikalau ada yang sembahyang itu perempuan, maka itu sunat dihimpunkan setengah anggotanya itu kepada setengahnya, dan baca olehmu dalam rukuk itu subhanallahil azim 3 kali, sunnah ditambahi wa bihamdihi jika engkau sembahyang seorang atau engkau imam, padahal ridha makmum dengan lanjutkan lebih olehmu dari 3 kali hingga 7 kali atau 9 kali atau 11 kali, itu terlebih afdal. Sunat dibaca dalam rukuk itu Allahumma laka raka'atu bika amantu laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa asabi wa mukhi wa azmi mastaqalat biya qadami lillahi rabbil alamin. Artinya, hai Tuhanku, bagimu aku dan dengan Dikau aku percaya, dan bagimu aku menyerahkan diri pada hal khusyuk, yakni hadir bagimu dengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, uratku, dan barang berdiri dengan dia kedua kakiku bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan mana khusyuk itu menghinakan anggota serta hadir hati. Rukuk termasuk rukun dalam sembahyang. Dalamnya mana perintah Allah, tadi disuruh oleh Allah rukuk ya rukuk, karena dicontohkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Jibril kepada Rasulullah, dinamai perintah Allah namanya. Artinya tidak ada boleh selain itu kita rukun sembahyang. Ada boleh ada diniatakan apa-apa, ada boleh di waktu rukuk itu rukun sembahyang dan dia adalah perintah Allah. Sudah enak itu. Kemudian mengatakan Allahu Akbar sebelumnya mengangkat 2 tangan sebagaimana di waktu takbiratul ihram, tingginya telinga, lebarnya bahu. Kemudian setelah itu kada ditaruh berqiyam, tapi ditaruh di lutut, mana di paha maksudnya, tangannya panjang tak lututnya. Paha bukan samping. Artinya kalau qiyam waktu rukuk itu langsung melepas, ditaruhlah di paha atau di lutut sama aja.
Kemudian setelah itu batas mana naruhnya di waktu sudah pas rukuk itu di lutut menaruh tangan. Kemudian dibuka antara siku ini dengan lambung dibuka sedikit, jangan terlalu tunduk sehingga lalu ada rata kepala awan belakang yang diletakkan kepala dan belakang, dan ukurannya pas. Cuma makna Allahu Akbar kan belum rukuk, nah di lutut adanya apa seperti Allahu Akbar ini turunkan di tangannya, kemudian udah pas di lutut ini terakhirnya, ada di bawah lutut, ada di atas lutut. Turunnya dari paha ada menyamping kayak sembahyang, kadang ke samping sini kan. Apabila perempuan maka dirapatkanlah siku itu kepada lambung, itu hanya perbedaannya. Bacaannya sama dan seluruhnya hanya laki-laki direnggang sikong ini namanya, tanganlah dari lambung, perempuan dirapatkan ke lambung. Nah itu aja. Seperti itulah sudah perintah dari Allah, dan perintah dicontohkan oleh Rasulullah. Ada berbeda antara perempuan. Baca tasbih subhanallah azim boleh ditambahi dan sunnah wa bihamdih 3 kali atau 7 kali atau 9 kali atau 11 kali apabila salat sendiri. Apabila kita rata-rata di Indonesia 3 kali ya, 3 kali dipakai karena itu sudah tak biasa, tak iya aja makna ridha makmum biasa sudah seperti itu, tenang dimaknai ridha makmum mengarannya. Sekali sunnah, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, sama aja sunnah semuanya. Nah Imam Ghazali ditambahin ini sunnah Allah barakatuh. Nah ini apabila sembahyang sendiri. Tahu terbiasa sudah orang di negeri itu membacanya ini baca aja. Kalau biasa di Indonesia kada usah dibaca. Kecuali sembahyang sendiri, umpama jadi imam. Tahu jadi makmum. Rata-rata tasbih aja 3 kali. Yang diratakan antara leher dengan belakang dan kepala. Jangan terlalu tunduk, jangan juga ke atas. Kepala jangan ke atas, leher ya. Kepala jangan ke bawah, ratakan ya biasa. Batasnya lutut tuh. Ya lututnya itu pas saja. Ukurannya nang tangan kita menaruh di lutut. Yang diingat kita hanya mengerjakan perintah Allah sudah. Nah itu bisa percontohan kita baca maulid, kemudian begitu lahirnya Rasulullah. Lalu kita berdiri, itu sunnah daripada ulama. Jadi kalian apa? Berdiri menyambut lahirnya Rasulullah, sudah. Ada ini itu. Karena di dalamnya itu pekerjaan yang disunahkan oleh ulama ya kita gawi sudah. Masalah enak berdiri nang kayak apakah bahasanya asal punya peradaban karena kita memuliakan lahirnya Rasulullah. Dengan berdiri itu kayak menyambut lahir beliau. Menyambut lahirnya Rasulullah, seluruh malaikat, seluruh alam semesta menyambut juga. Kita walaupun baca sejarahnya berdiri. Sababnya ulama majruh. Yusanu qiyamun nad. Indah zawi ulama. Dalam maulid al-azab tak ada situ. Dan maulid apa aja adanya.
Lalu membaca sallallahu alaihi Muhammad itu seolah kita menyambut Rasulullah. Amal beliau rohaniahnya hadir itu kan lain urusan hukum. Urusan hukum kan apakah berdiri, kedudukan berdiri aja. Itu ulama menyunahkan sudah. Allah menyuruh mengikuti ulama. Rasulullah juga menyuruh. Sudah selesai artinya itu, jadi kan dia bingung lah kita berdiri. Orang kira main-main, ada mainan tak. Di waktu baca maulid, sama di waktu kita nih berdiri betul lalu rukuk aja Allah nyuruh sudah. Barukul ya tidak aja Allah nyuruh, betul sujud Allah juga nyuruh. Duduk Allah juga nyuruh, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud dan duduk Allah yang menyuruh. Keadaan apa itu? Supaya nyaman itu beribadah, supaya nyaman baca maulid. Jangan ada yang lain tujuannya. Ini sudah kita waktu baca berduduk dengan peradaban. Karena yang baca itu kekasih Allah. Nabi kita dan Rasul kita umatnya, wajar aja kita mengingat nabinya, mengingat Rasulnya ini itu, yang kada ingatkan lalu dibaca akan maulid sirahnya, sejarahnya. Kadang alih lalu duduk tuh lalu tenang aja, apa namanya pikirkan. Kadang mencari kemuliaan, yang mulia itu Rasulullah, kita hormati Rasulullah, mengingat Rasulullah, mentakzim apa yang lain. Baca aja yang sebisanya, baca syair kasidahnya untuk memuji Rasulullah. Walaupun isyarat dengan kayak perkara ke Allah Ta'ala. Ya Allah ya Azim itu kan ke Allah Ta'ala, tapi isyarat aja itu sebenarnya seolah kita mengadu permasalahan kepada Rasulullah. Apa aja masalah tahunya ke Rasulullah selesai kan kayak itu. Dan halu bihil uqadu nang tabunda nang kusut taurai pelang karena Rasulullah. Allah Ta'ala juga mengatakan kayak itu juga. Salam nasrah laka sadrak fa inna ma'al usri. Kan kayak itu tuh bacaannya. Alam nasrah laka kepada engkau wahai Muhammad kan itu tuh. Seolah Allah memuliakan Rasulullah, mencontohkan kita. Nah, angka ini juga sekalinya rukuk. Di waktu rukuk kita kepada Allah maknanya mengerja perintahnya. Dalam hidup ini syaratnya itu aja, berdiri, rukuk, sujud, berduduk. Ya tidak berdiri sama. Ada dasar satu, tapi maninya ingat waktu berdiri Allah juga nyuruh. Beri anugerah selesai. Di waktu rukuk orang tahu waktu ingat Allah nyuruh dan juga nang menolonginya, Allah Ta'ala juga nang menolongi selesai. Di waktu sujud ingat juga Allah nyuruh, Allah juga nang menolonginya selesai. Di waktu duduk kayak itu juga. Ya hidup lagi dah di dalam kubur berbaring menyuruh baringakan di kubur itu menghadap pada Baitullah. Allah juga karena Rasulullah kayak itu melajari apa yang dilajari oleh Rasulullah datangnya dari Allah, suruhan Allah ternyata ada apa-apa berbaring di kubur nang menolongi Allah juga, nang menyuruh Allah hadap kiblat, nang menolongi Allah, nang menyuruh Allah, ada apa-apa kemudian ditimbun orang tanah papanya suruhan Allah Ta'ala badan kita ditimbuni ada apa-apa juga Allah nang menyuruh, Allah juga nang menolonginya. Ada usaha mengurusi kita makhluk hanya ditatapakan aja kalimah tetap
Qul huwallahu ahad. Tetap aja waktu hidup kan mati kan di dunia ini kan di atas bumi kalau kita beinjak nih dia karena udah meninggal ditaruh orang di bawah bumi. Apabila babida ini berbahaya kan. Apabila a'ma dalam bumi a'ma kan. Ada tahu di Tuhan artinya entah waktu berjalan, waktu berdiri, berrukuk, tadi bersujud masuk berbaring tak berduduk kada tahu di Tuhan di bawah kayaknya ngalih tak urusannya. Laki-laki disuruh jangan tersentuh parut, perempuan disuruh merapatkan ke parut. Isinya kadalayan supaya kita mengerti hidup. Laki-laki itu jangan pindah pangulir kayak bibinian bagawi. Perempuan wajar dia untuk, tapi perempuan itu harus dia kuat di dalam makna. Perlulah dia mengelola rumah, mengelola makanan, mengelola apa. Itu makna membuka kalau tangan nih baca nganang apa-apa. Yang manum kapalnya ada itu ya kalau bacanya itu Ar-rijal qawamun 'alal kayak itu qawamunnya itu artinya banyak kayak macamannya. Jangan melihat di situ ada kekurangan daripada kenapa biniku, jangan juga kayak itu juga kenapa lakiku ada boleh. Karena di situ ada unsur maknanya bisa durhaka. Suami bisa durhaka kepada istri, istri durhaka kepada suami. Berbahaya. Keduanya. Nang baik di surah Allah Ta'ala. Litas kuno. Supaya damai. Tenang itu. Lalu ibu usaha nyaman juga. Ya kayak itu asalnya itu. Perpaduan antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau nyaman salat, nyaman puasa, nyaman berzakat, nyaman berhaji. Soalnya perpaduan dua antara laki-laki dan perempuan, laki-laki jalalullah, perempuan jamalullah. Disatukan timbul tajalilah kayak jahir nur Nabi Muhammad, lalu timbul inilah makna sukses berdagang. Jahirnya kayak itu Allah Ta'ala malah jadi berdagang 1.000 berdagang untung jadi 10.000. Kalian baca tasbih subhanallah untung 10 balasan Allah. Berdagang nih kayak itu disuruh mana nah panang tagana jangan kita kalau baca nah tagana pahalanya nih. Apabila orang salat jadah salat di Masjidil Haram sama kayak 100.000 karena nih kenapa gak haram Allah Ta'ala di Madinah 500 di Masjid Al-Aqsa 300 tanggananya nih. Apabila kawapan kita nih ke Rasulullah benar tak karena kita nikah pada anugerah Allah gana juga cuma tahalus. Rasulullah tak gana menyakawa ke Allah Ta'alanya ganal lagi. Orang baca salawat ingat kakadakah dapat pahala tetap. Kalau ini waktu salam baca salawat ingat baganal tak. Baik itu panah kepada Allah baganal lagi. Innallaha wa innallaha Allah Ta'ala baca salawat dah. Yusallun ala nabi yang itu dah. Ganal kalat dah. Hanya kadim. Artinya tergantung pada si orangnya itu. Kewirnya sama. Tapi orangnya di mana-mana loh. Orang bermodal ada sedikitannya. Ujar kawalnya 25 juta aja. Dagangan halus juga ada besi bos ya bos kan aku tambah ya jadi 50 nih agana ada ya bos nambah ada bos saya pian aja samaannya tak ulun kayak apa caranya supaya 3.000 modali salah kali 1 M mana tak
artinya kalau lagi penghabisannya menghitung. Kita betang tubuh sedikit, bah itu berganti ke hati dan roh bagana, bah itu berganti kasir bagana, bah itu kadada lagi, ada kau menghitung lagi. Nya satu masih kawat, triliun masih kawat dihitung. Artinya mansalama bisa dihitung, bisa habis dan bakurang. Amunnya orang kada kau menghitung lagi, kadada bakurang, kadada habis. Artinya kan kadada hitungannya. Allah Ta'ala tahu kadada hitungannya. Salawatnya. Yang keenam tidak sadatu maninah, di dalamnya engkau angkat akan kapalamu pada ketika tidak hingga berdiri batu serta engkau angkat kedua tanganmu seperti dalam takbiratul ihram dahulu itu dan baca olehmu sami Allah liman hamidah. Telah mendengar Allah Ta'ala akan seorang yang memuji akan dia. Apabila betul berdiri maka baca olehmu Rabbana lakal hamd bil samawati bil ardi bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya hai Tuhanku bagimu segala puji padahal memenuhi 7 patah langit, memenuhi 7 patah bumi. Barang engkau kehendaki sesuatu yang kemudian dari langit dan bumi. Sunat engkau baca doa kunut dalam i'tidal rakaat yang kedua daripada sembahyang subuh. Mazhab kita Imam Syafi'i wa kunut, mazhab Maliki kada, mazhab Ahmad bin Hanbal kada juga, mazhab Hanifah kada juga. Ada beda mazhab Maliki sebelum kita rokok. Tapi jarang ada kayak ada kelihatan. Kita mazhab kita itu setelah rokok tidak rokok tidak tidak. Allahumma hadini biman hadaita wa afini biman afaita wa tawallani biman tawallaita wa barik li bima a'taita wa qini syarra ma qadaita wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man 'adaita tabaraka wa ta'alaita barakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Di sini salawatnya kayak itu aja. Ada buat Nabi Romi. Nah, kita misalnya buat Nabi Romi di mana ambilan kitabnya? Nah, kita cari seorang. Anak ulun padahal kan ada nyaman juga. Hanya di parokunan. Itu bertambah Rabbi fir warhaman anta khairahim, harus alim nang dibaca. Harus ada dasar maksudnya, jangan asal baca. Ini ditakuni orang kada nyaman juga. Di kitab Syiarus Salikin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam jangan wasallim tapa huruf tak beris tak ke bawah ulun bejajah bari ada salawatna sekalinya guru baca wasallim ulun berana ya biar ada sama sekali nahu ada berfungsi sekalinya salawat itu langsung menguntak nyasa baik kawan guru. Harusnya wasallam sidin baca wasallim. Ada salat 100 bermimpi oleh Rasulullah, tapi orang simpan salawatnya itu. Artinya tadakah salawat tinggalannya bahagia. Ya banyak guru nih orang kada mahakadahkan juga gurunya. Jadi rahasia aja. Daripada akan semuaan bisa entah belului jalan kelihatan nang sauting besupanan bah bisa nyahan kayak itu orang disimpan orang sapaleh kayak itu sabaritaan sedekah habis Abu Bakar aja nang kau aja Umar aku separuh aja jauh habis napa nang ditinggal Allah dan Rasulnya. Nah ini yang dipegang Abu Bakar ya Umar separuh aja, separuh untuk keluarga apa seluruhnya kayak itu. Habis bahari guru meninggal tak baju sidin salah apa semua habis kopiah ditinggal sidin pacang anak ada di julung ikon kopiah anak sidin artinya ada ditinggal orang itu tak itu ya. Artinya pintar kalau tuh
Ya, jadi guru tapi pintar, jadi guru ada pintar juga, bungli murid habisannya. Doa kunut setelah i'tidal pada rakaat yang kedua sampai yang subuh hukumnya adalah sunat. Apabila tertinggal kita Imam Syafi'i sunat abad tertinggal lalu tarusakan apabila sudah sampai ke bawah sudah intikal ngaranna kada boleh kecuali pian jadi makmum jadi imam. Apabila sudah intikal antara rukun ada boleh lagi babul karena ini ada sujud sahwi, ada bapak ya ada juga batal sembahyang sujud sahwi diganti ketinggalan. Apabila sudah intikal tapi pindah sudah berdiri, kalau tadi pian sudah duduk di bawah intikal ada sudah tuh hendak sujud sudah mina kayak beting kaung belum bebulik. Itu pangapa kalau misalkan seorang aja subhanallah subhanallah tadudi subhanallahnya sudah imam tak sujud hanya subhanallah sebelum turun lalu aja mamuk baca seorang aja imam kok itu mau parakah ngarannya kada salah berjamaah si makmum tadi imam taruskannya si makmum taruskan makmum anak ada sarukoy sembahyang dia bisa kada sarukoy antara ilmunya ini rupanya lain-lain memakai atau ada dasar kada tahu bapa malihat jadi kalau dia apa ya orang nih buta mata ada mau juga bapa tongkat ambilnya nah tetap ada dipegangnya karena matanya buta. Jadi bakal 3 orang nih, lalu kada salah. Karena ada aja orang nama lihat oleh Allah Ta'ala. Nah ini kalau ini kita berjamaah, kalau sendiri-sendiri kan menyata tinggal, selama belum intikal, berpindah berdiri sampai kepada berduduk, itu boleh aja setengah aja nya. Hendak berduduk belum hanya ingat boleh belum biasa. Lamah dini biman hadait, nah itu hadait jadi matlin khawb artinya boleh ada dua harakat. Boleh dimatiin kayak itu tak ada apa-apa. Jangan digagayakan itu. Dua kunut ini dua yang luar biasa di beda Allah Ta'ala dengan sifat tawaduknya Rasulullah. Sidin melajari kita. Sidin orang yang luar biasa. Tapi pelajarannya ya Allah beri petunjuk akan dako. Hai Tuhanku beri ulimu hidayah akan dako serta orang yang engkau beri hidayah. Padahal Nabi Muhammad yang pembaca. Kayak apa Sidin? Apiatkan ulimu akan dako serta orang engkau apiatkan. Padahal sidin lah seluruhnya sidin imamnya saya babulik sidin malah jadi kita ngarannya kan 2 kunut. Dapat hidayah orangnya sehat. Dan engkau perintahkan akan daku serta orang engkau perintah. Tawallani jadi akan aku nah ini raja kah apakah pemimpin ini. Dan dari olehmu berkah bagi kepada barang engkau beri akan dia. Pelihara olehmu akan daku akan segala kejahatan yang engkau qadha, yang engkau takdirkan. Yang engkau hukumkan karena bahasanya engkau lah yang menghukumkan itu satu padahal dia dihukumkan atasmu. Allah yang memutuskan artinya qadha, takdir bahasa kita menjajahir. Terjadilah sesuatu. Tasalah Allah Ta'ala. Ada kawan yang menuntut Allah karena Allah memang penguasa. Ada dan yang menyalahkan Allah karena apa dikehendakinya terserahnya. Inya juga pemiliknya. Namun salah itu milik orang dan itu miliknya juga salahnya. Dan kayak itu jadi tidak ada sama sekali kau menyalahkan Allah Ta'ala. Dan bahwasanya tiada hina orang engkau tolong dan tiada mulia orang engkau jadikan satu jadi musuh Allah.
Maha suci Engkau hai Tuhanku dan maha tinggi Engkau hai Tuhanku, maka bagimu lah segala puji atas barang Engkau hukumkan. Padahal aku mohon ampun akan dikau. Tobat kepadamu rahmat Allah dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sahabatnya. Apakah doa kunut ini menambah sembahyang atau rukun sembahyang? Kadada menambahi itu kita nya Rasulullah jangan manggawi kadada menambahi doa kunut. Nah ini daripada Sayyidina Hasan, daripada Ali, daripada Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah tak ada kunut sebulan. Kunut sedih pada waktu salat subuh. Karena aja Rasulullah tarusan, kita tak tarusan. Menurut Rasulullah tak tarusan, kada berhenti sidin jadi fardu. Satop sidin jadi sunnah. Supaya tahu kita, mun kitanya terserah ngadain sunnah anak bakunut ya hendak ada. Yang kada bakunut jadi Imam Syafi'i kurang sedikit. Karena diganti sujud sahwi. Sama kayak orang lupa rakaat karena lupa sujud sahwi. Nah, andaknya tadi habis tidak sami Allahu liman hamidah. Ulun bari belajar aja buya dah sebelum tidak itu mazhab Maliki. Ya, cuma ada saya melihat tidak. Kalau di Mekah rata-rata Maliki, Madinah Maliki, ada kunut dibacanya. Tapi dia sangat panjang di situ. Kita kalau baca seorang untuk melepaskan hukum yang penting di waktu berdiri. Ya, tidak ada doa kunut kita lalu orang tak kalau kau panjang wa madimah kalau Rabbana atina fid dunya berdoa untuk menyampaikan jangan sampai ketinggalan kunutnya. Tapi rata-rata kau aja baca karena sangat lamanya berdiri imam di sana. Maka Madinah. Apabila mereka witir sama aja kayak kita di waktu separuh bulan Ramadan bakunut juga. Allah lebih panjang dari kita. Artinya karena ini aja dibaca panjang lagi bisa bertengah jam, bisa sampai imam kayak menangis. Lain mazhabnya dah. Nah, mendoakan apa seluruh yang terjadi di alam semesta sampai Palestina apa seluruh didoakan. Bagus saja semuanya. Yang penting bahasa Arab, yang bahasa Indonesia. Mahadini bi manhadait, anak bini kada berduit, nah itu ngarannya bahasa Indonesia. Nah itu batas sembahyang. Kenapa Allah Taala bepadah kayak itu? Bepadah orang tua. Allah Taala ulah akan ada kawanan. Dan rukun yang ketujuh. Nah isinya itu kada kita udah ya Allah merintah gawi selesai kayak itu. Ada lagi malu dengan orang tak apa seluruhnya. Kada berbeda kada apa-apa. Selama ada di dalamnya pengajaran dari Rasulullah. Jangan kita pengajarannya entah ilmunya, amalnya dari Rasulullah kita gawe. Yang ketujuh sujud. Itu sambungannya. Tabsabilal muhtadin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain. Amin.
Maka jadilah perhimpunan segala bahagia najasa 6 bahagia. Dan mula barang yang karena najis dengan najis mughaladzah tiada jadi suci, melainkan dengan dibasuh 7 kali. Salah suatu daripadanya dicampur dengan tanah. Yang suci mengikat sama najasa mughaladzah itu ainiyah atau hukmiyah. Jikalau pada tempat yang digigit anjing di anggota perburuan dan lainnya sekalipun. Karena sabda Nabi SAW tuhuru in ahli dawala biha qalba ayyukasir sab'amrat ullahuna biturab, yakni mensucikan bajana seorang dari kaum apabila menjilat padanya anjing bahwa dibasuhkan dia 7 kali. Yang pertama daripadanya dengan tanah, riwayat Muslim ya Abi Daud. Asabiatu biturab artinya yang ketujuh dengan tanah, maka itu berlawanan riwayat Muslim tersebut. Gugurlah kedua pada pihak menentukan tempat tanah. Maka dipadakanlah wujud tanah dengan suatu dari basuh yang 7 sama yang pertama tak yang ketujuh tak lainnya dari basuh barang tersebut dari rukutni ihdahunna bil bathha. Artinya salah satu daripadanya dengan tanah, maka dikias dengan anjing itu babi, dikias dengan air liurnya hasil dari jilatannya, barang lain dari kamihannya, paluhnya dan barang sebagainya. Mazhab kita Imam Syafi'i najis mughaladzah 2 binatang yaitu anjing dan babi. Apabila cara mencucinya yaitu dibasuh dengan air. Salah satunya membasuhnya dicampur dengan tanah. Artinya tanah dia ditaruh di air, dihancur, dibasuhkan pada najis mughaladzah. Kalimahulahunna biturabna itu menentukan bahwa boleh di pertama, boleh di panangahan, boleh di terakhir. Nangba campur tanah tadi. Kemudian lihat Abi Daud as-sabi'ah biturab yang ketujuh dengan tanah. Nah ini lalu gugur hukum kata penentu. Hanya bahasa contoh aja. Dengan kalimat ya Imam Muslim lebih kuat ulahunna, kemudian darukutni ihdahunna bil bathha itu tanah juga. Lalu permasalahan seseorang misalnya berburu, ia membawa anjing yang terlatih kan boleh dibawa, dia berburu maka anjing tadi menerkam. Maka oleh mazhab kita Imam Syafi'i dibasuh tetap bekas terkamannya. Ini mazhab kita. Mazhab Maliki ada. Karena mereka ada najis mughaladzah anjing tak. Buktinya waktu berburu itu begitu ya gigit kada dibasuh dan boleh langsung selama itu memang terlatih. Maliki kita. Makanya ada sebahagian yang begaduhan. Nah kita pakai mazhab kita aja. Ini boleh akan tuh untuk menjaga kabun, untuk terlatih berburu, asal. Karena di situ tidak ada hadis yang menyuruh membasuh. Bekas ikutan perburuan itu. Nah di sini mazhab kita umum apabila menjilat anjing kepada tempat piring dan menjilatnya atau apakah berarti makan dengan piring, maka cara menyucikan piring itu dibasuh 7 kali. Salah satu di penenang 7 itu dicampur tanah. Walaupun ada sabun, walaupun ada alkohol untuk pembersih, tetap ada boleh. Harus sesuai hukum agama kita ya tanah. Nah lalu yang terbaik tanah ini dahulu. Lalu 6 kali membersih bekas tanah. Kalau kita taruh di terakhir bersih terakhir ke tanah kayak panah makan harus bersih. Nah, itu gugur hukum yang terakhir itu karena hadis 2 sangat kuat. Ulahunna ihdahunna. Sabiatu biturabnya itu lalu gugur penentunya gugur bujur aja, cuma mungkin hitungannya 6 kali 7
hanya yang salah satu dengan tanah. Dan memadailah bilangan 7 kali itu, dan jika berbilang yang menjilat atau berbilang jilatannya sekalipun, sekali basuh aja, berapa kali kayaknya menjilat, tapi imbah dibasuh itu kada dijilatnya lagi, dijilatnya pulang, basuh pulang. Jangan yang salah-salah baca, imbah dibasuh dijilatnya kada apa-apa lagi, sudah dibasuh, nah itu tepat huruf memaham. Maham tuh behira kada bebasuh, bahkan tuh bebasuh tanpa huruf. Orang keluar angin kan ada bebasuh, bang ay bebasuh, apa huruf ngarannya. Artinya bisa salah-salah baca orang tuh lalu eta apa huruf. Dan mula kadar air yang wajib dari tanah barang mengaruhkan ia kan air supaya karuhna sampai dengan wasita air kepada sekalian suku-suku tempat yang dibasuh sama dicampur air dengan tanah. Dahulu dinumpahkan dia atas yang dibasuh. Lebih supaya keluar daripada khilaf, atau dicampur keduanya, kemudian maka numpahkan sesuatu di keduanya atas tempat yang dibasuh. Demikian hasil tersebut dalam tuhfah. Sidin pun kan ada pendapat beliau Datuk Kelampaian dalam tuhfah. Adalah wasabilal muhtadin ini kita tahun-tahun kada selesai Datuk Kelampaian umat saja. Sidin sampai nang menulis tuh murid Sidin, Datu Badok nang menulisnya. Jadi Sidin umpahkan, diguring tetapna pulpen bergerak. Murid Sidin dan jin, bagaimana di Kelampaian. Orang baguru dengan sahabat itu Anas bin Malik. Orang alim benar orangnya. Artinya ribu hadis hafal, Quran hafal, bijin, murid atau Kelampaian. Jadi mengarang, jadi oyok tetap nepolpen, masih dina. Kita menang kandel kayak ini, menulis. Tapi kan murid bukan jadi kawan. Seorang nyuruh jin salang bamantara dulu aja jin. Nah itu ngarannya bungolinya kita. Nah ini ada Islam jin. Kalau kita tabaduk, galar. Alaqul alminna. Di Bir Alim. Maka diketahui dari yang tersebut bahwa air yang sangat keruh dengan tanah sama ada ya air tanah atau lainnya memadai akan basuh najasa mughalazah. Artinya adalah berkehendak kepada tanah yang lain kolamnya sudah keruh cukup, nah itu sudah. Tiada madai yang lain dari tanah seperti asnan dan sabun sana jenis asnan do tumbuhan jadi ulah jadi sabun akhir jadi gusuk dan tiada memadai tanah yang karena najis yang musta'mal memadai tanah yang bercampur dengan benda yang cair yang lain daripada air tapi memadai lumpur yang basah karena bahwasanya jumlah daripada tanah. Baru mulai basuh yang menghilangkan air najis jika banyak bilangannya sekalipun dibilang sekali juga maka jika tiada hilang air najis melainkan dengan 6 kali basuh umpamanya itu dibilang sekali basuh juga anda oleh tambahi pula 6 kali salah satu daripadanya dengan tanah. Maknanya situ kan ada rasa apabila kita menyentuh dengan tangan tidak sah apabila nyakat air bandanya itu masih ada, itu hukum sekali aja. Yang hukum sunnah sekali hilang, kemudian yang kedua jadi sunnah, ketiga jadi sunnah. Itu kan. Kalau terpecik suatu dari basuh, yang pertama segala basuh najasa mughalazah dulu dibubuhi tanah atasnya, saya wajiblah membasuh barang karena percik itu 6 kali, salah suatu daripadanya dengan tanah.
Jika terpetik suatu daripada basuh yang ketujuh, dia adalah wajib basuh dia. Apabila disalamkan yang karena najis ke dalam air yang banyak lagi tenang, madalah menggerakkan 7 kali, maka dibilang perginya sekali, kembalinya sekali, 7 hingga 7 kali. Jika tiada digerakannya kan dia dalamnya dibilang sekali juga. Ada kelakuan bahasa kita, amannya di dalam air. Orang di Banjar tuh rata-rata baharinya bisa bakunyong badan akhirnya bauduk lah banyalam bauduk bah banyu boleh aja jangan kan boleh aja kayak kan ini ketiga kan nah itu digarakakan garak basuh muka basuh apa sama tapi lah dihitung bisa muhajatan tak basuh nah anak ada tertib pelatan ada garak tapi ini jarang lagi anak-anak ini pintar daripada mau lagi nama igat-igat dari biar kada igat belum jadi kakanak hanya itu dasar orang pokoknya kayak apa aja tahan orangnya orang bahari karena imbah sudah selesai merdeka kan imbah merdeka sudah belum lagi jadi kota ada daerah bersandalnya dia bersandalnya itu orang sugih dari orangnya kada lagi siapa teman tapi tahan kada panggaringan orangnya bahasa orang hujan sarianan kada apa-apa wah ya ini hanya karena hari hujan ya pilak maksudnya ilmu orang bahari itu sangat kuat apabila kita pakai walaupun kita wayah ini itu maksudnya ilmu nang wayah ini kadang kau menandingi ilmu orang bahari itu kayak apa aja sistemnya tetap harap orang bahari apakah kau tahu juga karena orang bahari para kawan Rasulullah kan kayak itu udah berjauh pada Rasulullah itu kan tapi kuat lagi bahari zaman Rasulullah sahabat yang dibaca nang apa Fatihah aja iya tuh tahan racun sembuh orang nang pingsan itu Fatihah aja kita ini sadang deh bebuih Fatihah kan sambuh-sambuh juga berarti kan lemah ini di mana sebabnya nah di situ berarti permasalahannya batin artinya batinnya kalau bacaannya sama malah kalau pasih orang wayah ini baca Quran bari kan terlalu pina anu benar cuma batin orang tuh apakah di dalamnya Allah Ta'ala maulahkan makanya tuh ada hendak lalu meninggal kitab orang bahari kitab orang bahari itu sangat berjasa jalan apa aja untuk jalan orang bahari tetap yang membuka agar supaya tauhid itu paham tetap jalan orang bahari juga sadangnya orang kayak ini kan maaf maka ada bebulikan itu juga orang bahari karena kayak model Allah Ta'ala ini memberi kayak ini memberi pulang kayak ini nang sama nang ini tadi caranya ada yang mengutapa hurufnya dan jalannya lain-lain jalannya tuh kada sama ayah kita hidup nih rupa manusia kada sama garak manusia kada sama Allah Ta'ala nang berinya rupa kita ini asal dari Adam lah itu anak sedin kalau lain ada rupanya babini ya kayaknya lelaki jatuh enggak sama nih babini lo perpaduan antara babini dan lelaki anak jadi rupa kita nih membawa rupa deto bahari deto kita di atas ya kan mau maka belain tapi kakak itu bang rupa kita deh lalu ibu operasi anak jadi mekal jasin asal sampai menyampai artinya itu pas sekali mau deh tak meninggal dunia kan pinandu di diri seorang karena lain lupa orang diulah kalau kayak apa orang nyambut kalau ada rumbungannya ada rumbungan lupa dan periksa saja rupa atau ada yang samanya itu rupa pada tuan di atas
Nabi Adam tak keluar, nah ini kayak inilah rupanya pecahnya. Kita meninggal karena buahnya datang tak. Itu namun anda kenapa orang itu anak meninggal loh melihat ada keluarga kayak ini itu Allah Ta'ala beri teguran peringatan bahasa kita paliwati nang dilihat. Dan jika ada air yang banyak itu mengalir, situ aja kayaknya jika situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim. الذين من تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. إلا الله سيدنا محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل.
سبحان الله بحمده 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 وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فاتحة بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiraatina hajihi wa ghairiha sawban jajiran wa ajran minka ajima. Anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qawlan hasanan jamilan jalilan wa nas'aluka man tajalaha min hidayatan tuwasiluha ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyaratan fi sarafihi wa qaramihi summa sawaban sawabi jahil arwah abaihi wa iwani minal anbiya wa mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi majma'in wa ala kulli wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bisan ila yaumiddin summa sawaban bisa sawabi jahil ila arwah arba'atina imatil mujtahidin wa qalidihim fil dini wal amilin wal qalbi fasid wa sadis subiyatil muhaqqiqin wa tahdisan ila yaumiddin summa sawaban sawabi jahil ila arwah masyayina wa walina wa jaddatina wa hibatina wa habatina wa qarabatina wa jaronina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi arfani bin Hanaf Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma ij'al qurhum min riyadil jannah wa la taj'al qurhum min hufarin niran Allahumma in kanu musina fajbisani wa in kanu musina fatajawat an sayiatihim Allahumma anzur rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwaihim Allahumma anzur rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwaihim Allahumma anzur rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwaihim birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum